Beranilah bermimpi, karena awal dari mimpi itu kita bisa mewujudkannya asalkan ada keinginannya. Terbukti dengan perjalanan saya saat itu adalah awalnya dari mimpi yang sebetulnya itu nggak akan mungkin, tapi terwujud asalkan kita mau berusaha, bukan diam di tempat. Itu pembuktian bahwa disabilitas bisa mandiri. Betul. Dan saya harus bisa menanamkan juga kepada anak bahwa Kenzi harus bisa menaklukkan dunia dan diri sendiri, karena yaitu untuk Kenzi sendiri, untuk masa depan Kenzi. Sahabat, tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Pakai bisnya, akses kali, trotoarnya, betanya kalau saat ini masih progres, mungkin ya masih progres untuk ramah disabilitas. Wah, pokoknya keren sekali di sana, akses kali. Lantas pulang dari Australia membawa yang namanya Nah, terus kemudian kalau dari seperti itu ya gitu, karena memang Infomedia kita secara bertahap juga terus mengupgrade gitu kan. Misalkan nih untuk yang katakanlah tunanetra misalkan gitu, itu alat kerjanya seperti apa gitu ya, itu kan perlu kita siapkan gitu kan. Jadi terus kemudian kalau dari beliau adalah seorang sosok. 3, 2, 1. Pemirsa, kita juga bisa. Luar biasa, tadi kita telah mendengar semua kisah-kisah inspiratif dari Firsa dan Putu Biarsari. kita juga bisa nih. Iya betul. Apa sih yang dirasakan Firsa dengan senang atau gimana? Kalau senang, alhamdulillah bersyukur banget Firsa bisa diundang di sini. Dan mungkin ya, mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin membuka hati masyarakat bahwasannya kita yang disabilitas itu makin diperhatikan dari segi, misalkan dari segi kehidupan bermasyarakat, terutama bagaimana agar disabilitas tidak kehilangan mata pencaharian gitu ya, lapangan kerja, dan segi pergaulan juga, dan non diskriminatif, intinya gitulah. Masih bersama Felix Sakso, kita hari ini akan berbincang-bincang dengan narasumber. Bisa dipanggil Anto ya. Panggilnya Mas Anto aja ya. Mas Anto, ya. Apa sih kegiatan Mas Anto sehari-hari sampai saat ini? kalau saat ini kegiatan saya bekerja di salah satu anak perusahaan yang BUMN sebagai kontak dengan dasar pengguna kursi roda itu dari umur 10 tahun, yang salah satu
penyakit namanya DMP, distrofi muscular progresif. Itu memang di usia umur 10 tahun itulah saya benar-benar sudah mulai pakai kursi roda aktivitasnya. Dan di umur 10 tahun saya dari keluarga itu sudah mempersiapkan untuk usaha di rumah, berusaha, karena kan untuk seorang penyandang disabilitas seperti saya ini mau kerja apa nantinya pasti perusahaan kita usaha di rumah. Saya itu tidak punya pengalaman ya bisa memberikan suatu nilai yang menurut saya menjadi bangga terhadap apa yang saya capai dan hasil saya kerja sendiri. Itu suatu penilaian yang menurut saya itu sangat luar biasa. Tapi memang kondisinya kalau sekarang dia masih bisa berdiri, itu harus dibantu, hanya berdiri aja. Jadi kalau kita melangkah ke depan itu juga susah. Kalau ya, ini habis kondisi juga. Jadi latihan kondisi itu apa? Ya. Ondos. Itu dari disabilitas dasar pengguna kursi roda dari umur 10 tahun. Dugaan awal dikarenakan suatu penyakit langka menyerang ke bagian otot bernama DMP atau distrofi muscular progressive. Mengalami sakit yang diderita, rasa sedih, kecewa muncul dalam jiwa Anto. Namun, untuk mengalah dan melawan pada kondisi saat itu merupakan perjuangan yang sangat melelahkan. Hingga akhirnya Anto dapat berdamai sampai tumbuh dewasa. Mengarungi hidup dengan keterbatasan tidaklah mudah, banyak halangan maupun rintangan. Di tahun 2013, Anto memutuskan bergabung dengan organisasi disabilitas di advokasi pemenuhan hak-hak disabilitas. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Anto juga tergabung sebagai freelancer media online. Bahkan melalui organisasi tersebut, Anto mendapat beasiswa studi singkat ke Sydney, Australia untuk perwakilan dari organisasi disabilitas yang Anto jalani. Hampir semua mimpi Anto terwujud, dan ketika semua berjalan lancar antara kerja di sektor formal, berkegiatan organisasi dan kontributor, cobaan yang sama datang kembali menimpa Anto. Sama seperti halnya Anto. Kembali, rasa sedih menyelimuti hati Anto, namun rasa itu harus terkubur dalam agar tidak muncul patah harapan yang akan membuat keputusasaan pada putranya Kenzi. Kini, Anto bukan hanya berjuang untuk menguatkan diri sendiri, tapi harus memotivasi putranya dan juga orang disabilitas lain pada umumnya untuk selalu yakin mewujudkan mimpi dan harapan yang akan datang. Narasumber kita yang kedua yang telah kita saksikan cuplikannya tadi, dan siapa dia dan apa yang dimiliki oleh narasumber kita yang satu ini. Mari kita langsung tanyakan langsung kepada Zulham Julianto. Mas Zulham, bagaimana? Siapa namanya, Dek? Kenzi. Baik, Mas Zulham Julianto atau biasa dipanggil Anto ya. Manggilnya Mas Anto aja ya. Mas Anto, ya. Apa sih kegiatan Mas Anto sehariannya ini sampai saat ini? Sebagai kontak center atau sebagai call center. Dan saya sudah bekerja selama 7 tahun dari 2016 sampai saat ini. Selain berkegiatan kerja di perusahaan tersebut, saya aktif juga di komunitas disabilitas dan menulis juga di berita online yang di sela-sela kalau lagi libur kerja
menulis berita tentang isu-isu disabilitas untuk wilayah. Mana ceritanya? Nah, awal kerjanya itu sebetulnya dari 2016. Mulai hidup baru 2011 dengan Mas Anto. Suka dukanya harus kayak gimana? Silahkan cerita. Mungkin lebih banyak sukanya. Intinya saya lebih banyak belajar ya dari Mas Anto gitu. Dengan segala kondisinya, tapi suami saya memang orang yang selalu semangat dan kalau kata saya sih yang ya sehari-hari bareng kayak nggak ada capeknya gitu. Ini masih pengen mencoba hal-hal yang baru gitu. Terus ya itulah. Jadi saya juga lebih, saya juga harus lebih semangat ya, lebih ini gitu, lebih ya semangat untuk menjalani hidup gitu, karena lihat suami saya aja dengan kondisi yang begini, wah banyak banget gitu ya ininya pencapaiannya gitu. Dan kondisinya ternyata menurun. Akhirnya saya seperti membuka luka lama saya lagi yang dahulu. Yang tadinya saya harus sudah mulai berdamai dengan diri saya sendiri, dan sekarang saya melihat kondisi anak saat ini jadi akan terulang lagi. Itu harus menguat. Yang di saat Kenzi sudah mulai kelihatan, oh sering jatuh, jadi saya mengingat masa lalu. Saya suka sering jatuh, lagi main jatuh gitu ya. Nah, di saat kita mau mulai berobat, pandemi itu tiba. Tenis meja? Suka. Berarti tiap hari hampir latihan dong? Enggak, dijadwalin. Di jadwal. Jadwalnya apa aja tuh? Hari Senin sama Kamis. Senin, Kamis tenis meja. Latihan. Kenzi latihan tenis meja itu sama siapa? Sama gurunya. Ya. Namanya Om Jos. Oh, Om Jos. Di sini saya memperkenalkan Kenzi tentang dunia disabilitas dari sedini mungkin supaya dia bisa mengenal. Kalau sekarang Ya? udah kelas 3. Kelas 3. Mau kelas 4. Nah, Kenzi boleh nggak Om tanya? Jadi apa sih ada nggak perbedaan belum Kenzi mulai sulit untuk berdiri sampai sekarang? Ya kalau masa dulu yang aku masih bisa jalan sih kayak semuanya sama gitu kayak aku. Tapi pas aku sudah mulai kondisinya sering jatuh, jadi kayak agak beda sendiri gitu, sering jatuh. Jadi ada perlakuan yang beda terhadap teman. Iya. Terhadap Tenis meja, yang main game atau enggak naik sepeda. Naik sepeda. Oh, naik sepeda masih bisa. Oh, naik sepeda 4 ya. Maksudnya kayak kalau kadang ya kalau di sekolah atau di konser suka main bola. Jadi baik. Masih suka main bola berarti? Pakai kursi roda, jadi interaksi. Jadi saya tidak mau mengurung dia untuk diem di rumah gitu. Jadi membebaskan. Jadi Mas Anto, apa sih harapan Mas Anto baik itu kepada diri sendiri, kepada istri, dan kepada Kenzi? Juga bisa, Anda pun pasti bisa. Kita juga bisa. Pada kali ini saya Felisa undur diri, sampai jumpa. Tetap di Kita Juga Bisa, Anda pun pasti bisa.
kita tertawa bersama dalam segala rasa, menikmati